Oke, baik. Agenda sidang hari ini sudah berjalan tadi siang sekitar pukul 11 kurang. Kemudian dihadiri oleh kuasa hukumnya, dari kuasa hukum Pak Kinan, kami, dan juga dari kuasa hukum Vidi Aldiano, yaitu 1 orang. Kemudian agenda sidang hari ini berkaitan dengan masih pemeriksaan legalitas dari pihak kuasa hukum tergugat, karena kan pada waktu minggu lalu kan mereka belum mendaftarkan ya kuasa hukumnya surat kuasanya ke dalam pengadilan. Jadi hari ini mereka sudah daftarkan, mereka sudah sah menjadi kuasa hukum dari pihak Vidi Aldiano. Dan juga mereka juga menunjukkan KTP asli dari prinsipal mereka. Nah, kemudian selanjutnya agenda sidang berikutnya akan jatuh pada tanggal 24 Juni dengan agenda sidang jawaban. Dan itu melalui e-court. Izin Bu, Ya, Pak, silakan. selama seminggu belakangan ini mungkin sudah ada komunikasi dari tim Vidi nggak sih buat membahas di luar persidangan dulu gitu? Selama seminggu ini belum ada komunikasi dari pihak Vidi maupun dari pihak kuasanya kepada kami ataupun kepada klien kami Pak Kinan Nasution dan Pak Rudi Pekerti. Oh, kemarin itu sempat bilang bahwa gugatan 24,5 M ini katanya nggak ada dasarnya gitu Bu, nggak mendasar gitu. Mungkin tanggapan dari Kinan seperti apa Bu? Ya nggak apa-apa, sah-sah aja dia bilang memang nggak ada dasar atau nggak ada apa. Yang penting kan dia sampaikan dong, dia harus bisa sampaikan bahwa apa yang menjadi nggak ada dasarnya di mana, kayak gitu kan. Dia kan menyampaikan bahwa tidak ada dasarnya itu kan terkait dengan nominal 24,5 M-nya gitu ya. Nah, kalau 24,5 M kan kita bisa lihat, undang-undang pun juga sudah mengeluarkan di pasal 113 hak cipta, undang-undang hak cipta. Di situ kan 505 dendanya kan adalah 500 juta ya untuk setiap kali pertunjukan. Ya tinggal kita kalikan aja kan. Gitu. Kemudian di 2002 kan juga ada dendanya yaitu 1 miliar setiap kali pertunjukan. Artinya kan kita bisa kalikan. Jadi tidak mendasarnya itu di mana? Gitu. Kalau misalnya selain daripada 24,5 M ya sampaikan yang mana tidak mendasar. Tapi mungkin dari pihak kuasa hukumnya akan menyampaikan pada waktu nanti minggu depan di jawabannya mereka ya monggo-monggo aja. Saya akan coba lihat nanti. Bu Tiffany kan ini maksudnya selain kasus yang sedang disidangkan perdata gitu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Hmm. Bapak Kinan kemungkinan apakah akan membawa ke ranah hukum gitu karena cara case masalah ini juga ada pelanggaran undang-undang hak ciptanya ya tidak masukkan nama Rudi Pekerti gitu ke dalam data yang ada di DSP gitu Bu di musik digitalnya gitu kayak yang dipakai kan VA Records dan juga Kinan Nasution sementara Rudi Pekertinya tidak dimasukin gitu Bu. Ya, ya, itu nanti terkait dengan mechanical dan maupun distorsi nanti kami akan ada lanjutannya lagi. Oke, dalam Itu waktu dekat. dibawa ke pidana atau seperti Enggak, apa? kita gugatan. Kita gugatan. Perdata ya Bu. Ya, perdata. Iya, seperti yang sudah disampaikan berulang-ulang kali ya dengan Pak Minola, bahwa klien kami membuka selebar-lebarnya jalur mediasi tersebut. Bolehlah dari pihak Vidi maupun kuasanya bisalah hubungin dari pihak kami ataupun hubungin klien kami untuk kita duduk bareng gitu kan membicarakan terkait dengan hal ini. Pada dasarnya klien kami Pak Kinan dan Pak Rudi itu oke kok dengan mediasi tersebut. Cuma kan mediasi seperti ini kan harus ada etika ya yang perlu ditunjukkan ya gitu kan dari pihak tergugat kan. Dengan adanya etika dan keinginan untuk mediasi itu kan bisa terbaca di pada klien kami. Mm-mm, mm-mm. Oke, itu kan terkait dengan perdata umum. Sedangkan dalam perkara kita ini kan adalah perdata khusus gitu. Nah,
Kalau memang majelis hakim ingin menghadirkan dari pihak dari pihak Pak Kinan prinsipal ataupun dari pihak Vidi, ya kita akan ikutin gitu. Tetapi ingat, perlu dicatat juga bahwa di dalam perdata khusus ini ya, di dalam ini pengadilan ini tidak ada mediasi sifatnya gitu. Jadi ya kita tidak nggak mau menghadirkan prinsipal pun ya is okay. Tapi kalaupun misalnya dari pihak majelis hakim ingin menghadirkan prinsipal pun, kami juga akan menghadirkan prinsipalnya. Maksud saya adalah etika yang dalam arti kalau memang dari pihak Vidi ingin bermediasi, ya datanglah, komunikasikanlah hal itu kepada Pak Kinan melalui Pak Kinan atau Pak Rudi. Tapi kan selama seminggu ini kan tidak ada, Mbak, tidak ada komunikasi itu. Ingin mediasi, ingin say hello atau ingin bagaimana, ingin minta maaf atau apa, kan nggak ada. Ya udah, ya kita teruskan aja kalau begitu. Bu Tiffany, ini menanggapi pernyataannya Vidi, Bu, soal katanya selama ini hubungannya Vidi, ayahnya Vidi ke Bapak Kinan berjalan baik itu, Bu, sebelum adanya gugatan ini. Terus juga kayak shock gitu, Bu, tiba-tiba muncul gugatan kayak sebuah kayak menabuh genderang perang aja gitu, Bu, dalam masalah ini gitu, Bu. Mungkin tanggapannya dari Kinan seperti apa sih, Bu? Ya, kalau dibilang berteman baik, ya memang itu nggak bisa dimungkirin ada pertemanan dulunya antara Pak Kinan, klien kami, dengan ayahnya dari pihak Vidi Aldiano. Tetapi kan secara logika, kalaupun misalnya semuanya baik-baik aja, nggak akan mungkin kan terjadi sampai pada gugatan ini dilayangkan. Gitu. Artinya kan ada yang tidak sepemahaman nih, gitu kan, antara mereka berdua. Ketidaksepahamannya mengenai biaya ganti rugi ini ya, Bu? Iya, terkait dengan biaya dendanya ini, gitu kan. Makanya kita bawa kasus ini kepada majelis hakim, biarlah majelis hakim nanti pengadilan yang akan memutuskan berapa denda yang sepantasnya untuk dalam perkara ini. Gimana teman-teman, udah selesai belum? Bu, kalau Untuk kedepannya itu ini ya, e-court ya sidangnya ya. Siap, Bu. Itu kira-kira kapan lagi, Bu, mulai offline lagi, Bu, sidangnya, Bu? Mungkin sekitar tiga minggu kita online, kemudian berikutnya nanti akan ada agenda pembuktian. Nah, itu mungkin online. Nanti kita kabarin lagi lebih lanjut. Siap. Teman-teman yang lain gimana? Ya, saya tidak tahu. Itu harusnya ditanyakan kepada pihak Vidi kenapa menghapus atau men-take down dari Spotify. Kalau memang dari pihak Vidi ngerasanya itu mereka nggak ada salah, dan itu mereka punya dasar untuk menayangkan itu di dalam Spotify, ya kenapa dihapus? Silakan saja lanjutkan lagi kan ke Spotify. Tapi kan ini kan dihapus ya, gitu. Jadi kita nggak tahu ini kenapa dari pihak Vidi men-take down seperti itu. Ya dari pihak klien kami pun juga ya adalah pasti empatinya gitu kan. Tetapi kan tetap harus berjalan ya. Gitu. Kalaupun nanti mungkin dari pesan saya ya, setelah aku pribadi dari kuasa hukum Pak Kinan, kalau misalnya Vidi udah kesehatannya udah memulih gitu, bolehlah dia datang ke Pak Kinan, hubunginlah Pak Kinan kalau memang mau kita berdamai semuanya. Kita bisa kok bicara di belakang. Pada dasarnya klien kami membuka selebar-lebarnya kesempatan untuk bermediasi. Itu dari pihak klien kami.